Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya, Linta Ainil Ulia, akan menjelaskan tentang induksi matematika. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian, langkah-langkah, jenis-jenis dan contoh dari induksi matematika. Yang pertama adalah pengertian. Secara singkat, induksi matematika merupakan perluasan dari logika matematika. Induksi matematika digunakan untuk membuktikan rumus atau sebuah pernyataan dalam matematika. Induksi matematika terdiri dari dua jenis, yaitu induksi matematika kuat dan induksi matematika sederhana. Namun, kali ini kita hanya mempelajari tentang induksi matematika sederhana. Langkah-langkah dalam menyelesaikan induksi matematika. Yang pertama adalah langkah basis, membuktikan bahwa rumus atau pernyataan benar untuk N sama dengan 1. Yang kedua, langkah induksi, mengasumsikan bahwa rumus atau pernyataan benar untuk N sama dengan K. Dan yang terakhir adalah hipotesis, membuktikan bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K plus 1. Jenis-jenis dari induksi matematika. Yang pertama, pembuktian deret bilangan. Yang kedua, pembuktian keterbagian. Dan yang terakhir adalah pembuktian untuk pertidaksamaan. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari tentang contoh-contoh induksi matematika. Yang pertama yaitu contoh untuk pembuktian deret bilangan. Buktikan bahwa 2 plus 4 plus 6 sampai dengan plus 2N sama dengan N dikali N plus 1 untuk semua N bilangan asli. Langkah yang sebelumnya diketahui bahwa Pn sama dengan 2 plus 4 plus 6 sampai dengan 2N sama dengan N dikali N plus 1. Langkah yang pertama adalah langkah basis. Untuk membuktikan bahwa N sama dengan 1 atau P1 benar, maka 2 dikali 1 sama dengan 1 dikali 1 plus 1 sama sama-sama dengan 2. Maka pernyataan tersebut benar. Dan yang kedua adalah langkah induksi, mengasumsikan bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K atau PK benar. Maka Pn di sini akan kita ganti menjadi PK sehingga menjadi 2 plus 4 plus 6 sampai dengan plus 2K sama dengan K dikali K plus 1. Dan yang terakhir adalah langkah hipotesis, membuktikan bahwa N sama dengan K plus 1 atau PK plus 1 benar. Maka 2 plus 4 plus 6 sampai dengan 2 plus sampai dengan plus 2K plus 2 dikali K plus 1 sama dengan K plus 1 dikali K plus 1 plus 1. Variabel N pada pernyataan Pn ini kita ganti menjadi K plus 1 sehingga menjadi seperti ini. Kemudian, sudah kita ketahui pada langkah induksi bahwa 2 plus 4 plus 6 plus sampai dengan plus 2K itu kan sama dengan ini. Sama dengan K dikali K plus 1, maka ini dapat kita gantikan menjadi K dikali K plus 1 plus 2 dikali K plus 1. Kita akan membuktikan bahwa ruas kiri akan sama dengan ruas kanan. Jadi kita hanya mengotak-atik yang ruas kiri. Kemudian K dikali K plus 1 kita jabarkan menjadi K kuadrat plus K, dan ini kita jabarkan menjadi 2K plus 2 sama dengan K kuadrat plus 3K karena K plus 2K plus 2. Kemudian K kuadrat plus 3K plus 2 kita faktorkan menjadi K plus 1 dikali K plus 2. Maka K plus 1 menjadi K plus 1, K plus 2 ini digantikan menjadi K plus 1 plus 1, nilainya sama dengan ini. Maka dapatlah ruas kiri sama dengan ruas kanan. Maka pernyataan tersebut benar. Sehingga
pernyataan 2 plus 4 plus 6 sampai dengan plus 2n sama dengan n dikali n plus 1 benar untuk semua n bilangan asli. Yang kedua yaitu pembuktian keterbagian. Buktikan n pangkat 3 plus 2n habis dibagi 3 untuk setiap n bilangan asli. Diketahui Pn adalah n pangkat 3 plus 2n habis dibagi 3 atau n pangkat 3 plus 2n sama dengan 3m untuk setiap m bilangan bulat. Yang pertama yaitu langkah basis, membuktikan bahwa n sama dengan 1 atau P1 benar untuk pernyataan tersebut. Maka kita ganti n pada pernyataan Pn ini menjadi n-nya menjadi angka 1. Maka menjadi 1 pangkat 3 plus 2 dikali 1 sama dengan 3, di mana 3 ini habis dibagi 3. Atau menjadi 3m, m-nya yaitu 1. Yang kedua yaitu langkah induksi, mengasumsikan bahwa rumus atau pernyataan benar untuk n sama dengan k, atau pk benar. Maka Pn ini menjadi pk yaitu k pangkat 3 plus 2k sama dengan 3m untuk setiap m bilangan bulat. Dan yang terakhir yaitu langkah hipotesis, membuktikan bahwa n sama dengan k plus 1 atau p k plus 1 benar. Maka kita akan menggantikan n pada pernyataan ini dengan k plus 1. Maka menjadi k plus 1 pangkat 3 plus 2k plus 1 sama dengan 3p untuk semua p anggota bilangan bulat. Maka menjadi k plus 1 kita akan hanya membuktikan rumus kiri sama dengan rumus kanan. Jadi kita hanya mengerjakan yang rumus kiri. K plus 1 pangkat 3 plus 2 dikali K plus 1 menjadi K pangkat 3 plus 3K kuadrat plus 3K plus 1. Ini dijabarkan K plus 1 pangkat 3. Dan yang 2K plus 1 juga dijabarkan menjadi 2K plus 2. Nah, karena di sini banyak beberapa bilangan yang mengandung konstanta angka 3, yaitu ada 3K kuadrat, 3K, dan ini ditambah dengan ini kan sama dengan 3. Jadi kita kelompokkan yang mengandung konstanta angka 3. Maka menjadi K pangkat 3 plus 2K plus 3K kuadrat plus 3K plus 3. Dari langkah induksi sudah kita ketahui bahwa K pangkat 3 plus 2K sama dengan 3M. Maka K pangkat 3 plus 2K dapat kita gantikan dengan 3M. Kemudian 3K kuadrat plus 3K plus 3, kita keluarkan angka 3-nya menjadi 3 dikali K kuadrat plus K plus 1, atau bisa disebut dengan sifat distributif penjumlahan. Karena 3M itu kan habis dibagi 3, dan ini juga 3, konstantanya 3, dan ini variabelnya. Maka ini juga habis dibagi 3. Kita juga bisa mengelompokkan angka 3-nya menjadi seperti ini, atau sifat distributif juga, yaitu menjadi 3 dikali M plus K kuadrat plus K plus 1. Maka ini kita misalkan sebagai P tadi, karena ini ada M kan bilangan bulat dijumlah dengan berapapun hasilnya tetap bilangan bulat. Sehingga 3 dikali M plus K kuadrat plus K plus 1 habis dibagi 3, maka pernyataan benar. Sehingga N pangkat 3 plus 2N habis dibagi 3 benar untuk semua M bilangan bulat. Dan yang terakhir yaitu pembuktian untuk pertidaksamaan. Buktikan bahwa 3N kurang dari 2 pangkat N untuk setiap N lebih dari sama dengan 4.
Diketahui Pn sama dengan 3N kurang dari 2 pangkat N untuk setiap N lebih dari sama dengan 4. Yang pertama yaitu langkah basis. Membuktikan bahwa N sama dengan 4 atau P 4 benar. Kenapa N sama dengan 4, tidak N sama dengan 1? Karena di sini untuk setiap N lebih besar sama dengan 4, maka paling kecil N-nya adalah 4. Maka kita membuktikan bahwa N sama dengan 4 pada langkah basis. Sehingga didapatkan seperti ini, hasilnya 12 kurang dari 16. Pernyataan benar. Yang kedua, langkah induksi. Mengasumsikan bahwa rumus atau pernyataan benar untuk N sama dengan K atau PK benar. Kita menggantikan PN ini menjadi PK. Menjadi 3K kurang dari 2 pangkat K untuk setiap K lebih dari sama dengan 4. Dan yang terakhir adalah langkah hipotesis. Membuktikan bahwa N sama dengan K plus 1 atau PK plus 1 benar. Jadi kita mengganti N pada pernyataan PN menjadi K plus 1 sehingga menjadi 3 dikali K plus 1 kurang dari 2 pangkat K plus 1. Kita akan membuktikan bahwa ruas kiri akan sama dengan ruas kanan. Maka kita hanya mengerjakan yang ruas kiri saja. Kita jabarkan 3 kali K plus 1 menjadi 3K plus 3. Kemudian, karena 3K dalam langkah induksi sudah diketahui 3K kurang dari 2K, maka 3K ini dapat kita gantikan dengan 2 pangkat K. Maka menjadi 2 pangkat K plus 3. 2 pangkat K, 3 ini kan pasti kurang dari 3 dikali K, karena 3 dikali 1 kurang dari 3 dikali K, karena K bisa saja sama dengan 3 ataupun 3 dikali 2 dan seterusnya, maka 3 kurang dari 3K dan 3K kurang dari 2 pangkat K, sehingga dapat disimpulkan bahwa 3 kurang dari 2 pangkat K, sehingga 3 di sini berubah menjadi 2 pangkat K. Di sini ada 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K, sehingga menjadi 2 dikali 2 pangkat K. 2 dikali 2 pangkat K kan sama dengan 2 dikali pangkat K plus 1. Nah, pernyataan ini sudah sesuai dengan pernyataan yang akan kita buktikan tadi, sehingga 3 dikali K plus 1 kurang dari 2 pangkat K plus 1 pernyataan benar. Sehingga PN 3N kurang dari 2 pangkat N untuk setiap N lebih dari sama dengan 4 benar. Cukup sekian penjelasan tentang induksi matematika. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.